13 ayat 10 demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat pusat karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbagailah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, kisah Yesus menyembuhkan seorang bungkuk punggung di sini akan kita peroleh maksud dari cerita ini pada bagian akhirnya. Jadi kalau kita membaca 10 sampai 17 itu, ini tidak hendak menceritakan tentang orang yang sakit punggung, tetapi ingin menceritakan orang yang begitu dikuasai oleh dosa. Jadi bukan sakit punggung sih, bukan sakit punggung perse yang digambarkan di sini. Juga bukan mengisahkan perbuatan luar biasa Yesus sebagai tujuan. Jadi di sini nggak mau menceritakan bahwa Yesus itu tabib unggul luar biasa, bukan begitu. Yesus bukan tonton. Lalu orang tepuk tangan dia bisa menyembuhkan orang, nggak begitu. Juga akan menceritakan Yesus punya metode pengobatan segala abad dan tempat dengan menyembuhkan secara drastis. Tidak ada. Jadi Yesus bukan mau bersaing dengan kedokteran zaman kapan tahu lah, pokoknya sampai sekarang juga nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan langsung sembuh gitu. Jadi cerita Yesus bukan untuk itu. Makanya kita tidak mau memiliki pemahaman sesat semacam itu, bahwa cerita ini ingin menceritakan, mendemonstrasikan Yesus seperti tukang sulap menyembuhkan orang sakit punggung langsung sembuh. Enggak. Makanya harus lihat seluruh perikop ini, bahwa setengah perikop ini berbicara tentang orang sakit punggung, 10 sampai 13, lalu 14 ke bawah itu sampai 17 setengahnya. Setengahnya itu berbicara yang lain tentang orang yang dikuasai oleh hukum Taurat, yaitu tentang Sabat. Jadi seperti para penginjil lain, cerita mujizat Yesus itu bukan bertujuan untuk pamer kekuatan, pamer kehebatan, enggak. Ceritanya punya pesan untuk kita, bahwa kita juga orang yang sakit punggung, kita juga orang yang buta kalau begini. Ya. Makanya di sini diceritakan bahwa perempuan itu sakit punggung. Enggak diceritakan perempuan tua atau muda. Tapi yang
katakan perempuan ini nggak tua. Makanya Lukas mengatakan perempuan ini dirasuk setan. Kalau perempuan ini tua lalu sakit punggung, wajar, nggak dirasuk setan. Lukas nggak akan bilang dia dirasuk setan. Perempuan ini juga enggak mengalami sakit yang menyebabkan bongkok. Misalnya rematik, atau di sini ada orang rematik jadi bongkok gitu, atau urat saraf kejepit gitu, jadi bongkok. Lukas tidak menyampaikan itu. Makanya Lukas memberikan sinyal atau clue bahwa perempuan ini kerasukan setan, kerasukan iblis, kerasukan roh. Kalau dia sakit karena ada penyakit lain, entah ginjal, entah apa, saraf kejepit, pasti Lukas nggak bilang dia kerasukan roh. Jadi artinya apa? Kerasukan roh ini sebuah sinyal dari Lukas bahwa orang ini mengalami punggung pada waktu dan situasi yang nggak betul, pada waktu dan situasi kondisi yang tidak sebetulnya. Sakit punggung yang digunakan oleh Lukas di sini merupakan gambaran metafora dari orang yang dikuasai oleh iblis. Itu kalau kita lihat dari pasal 13. Kan ini tempatnya di pasal 13 ini. Jadi sebagian dari pasal 13 tadi. Atasnya itu ada cerita tentang orang yang dikuasai dosa. Jadi orang yang dikuasai dosa itu harusnya bertobat. Bla 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 bla. Salah satu orang yang dikuasai dosa apa? Seperti pohon ara yang tak berbuah. Seperti orang yang katakanlah pura-pura sakit punggung, seperti orang yang membuat dirinya punggung bungkuk, seperti biji sesawi yang gak menjadi buah, menjadi berkat untuk burung-burung. Jadi orang harus bertobat sehingga memandang Yesus bukan Mesias yang akan menguasai dunia, tetapi akan mati di Yerusalem. Jadi ceritanya kalau kita baca seluruh pasal 13 menjadi tepat bahwa Yesus nggak mendemonstrasikan pengobatan mujarab pada waktu itu. Yesus ingin menyampaikan bahwa ada orang yang dikuasai dosa, dikuasai iblis, sehingga katakanlah dia pura-pura sakit punggung. Dia membuat dirinya punggung sakit. Dia membuat dirinya seperti orang tua. Orang yang sakit punggung itu yang pertama tua, yang kedua itu menarik perhatian. Pada zaman itu tua, banyak orang yang membuat dirinya tua, artinya atau nggak bisa bikin apa-apa, maunya dilayani. Banyak orang muda usia produktif maunya dilayani seperti orang tua, maunya disayang-sayang, dielus-elus, dikasih perhatian lebih seperti orang tua. Padahal produktif, padahal dia bisa melakukan sendiri. Lalu yang kedua, dia menarik perhatian. Karena punggung sakit ini menggambarkan orang yang bungkuk punggung ini, itu susah namanya. Ini menggambarkan atau metafora dari penyakit yang menarik perhatian. Dalam kisah Injil-Injil, orang buta menarik perhatian. Supaya menarik perhatian, orang buta dalam Injil-Injil berteriak, wow, Mesias, orang jadi lihat itu menarik perhatian. Orang lumpuh juga, orang pendarahan juga harus membuat teriakan, membuat aksi supaya orang lain interesan dengan dia. Tetapi orang bungkuk punggung ini nggak usah ngapa-ngapain. Bahkan dalam perikop kita dia nggak ngomong apa-apa, orang udah tahu, menarik perhatian. Jadi dia menggambarkan orang yang menarik perhatian. Kalau saudara mau coba begitu boleh. Saudara yang sehat-sehat ini, ntar pulang bongkok gitu, orang pasti lihat dapat perhatian khusus. Mau dites, tadi pagi ada tes khotbah. Jadi banyak orang yang kenapa menarik perhatian?
bukan karena berbuat baik. Itu kalau kita kaitkan dengan Deutero Yesaya. Bukan karena berbuat baik, tapi karena dia nggak berbuat apa-apa, makanya menarik perhatian. Orang kalau berbuat baik, umumnya nggak menarik perhatian. Coba saudara diam-diam aja jadi jemaat, datang 10 menit, 20 menit sebelum kebaktian, nggak ada yang kenal saudara, kecuali aktif. Tapi kalau saudara datang terlambat, orang kenal saudara. Menarik perhatian. Terlambatnya jarang sekali. Selalu. Kalau yang sekali itu nggak sengaja, itu wajar. Tapi ada orang yang selalu terlambat, pasti menarik perhatian. Dikenal loh, saudara jangan nangkep. Saudara terlambat nggak dikenal, ngomongin. Si Anu pun datang selalu terlambat. Kenal. Umumnya nggak bikin apa-apa. Kalau saudara bekerja, saudara nggak menarik perhatian, biasa-biasa. Melayani di gereja itu nggak menarik perhatian. Coba saudara bikin surat protes mau ke gereja, menarik perhatian. Mau pakai nama, nggak pakai nama, yang nggak pakai nama nggak ketahuan juga akhirnya. Karena begitu menarik perhatian, ngomongin di PNJ. Si Anu tuh protes. Karena protesnya juga nggak bobot. Kalau protes dilakukan juga gereja nggak menjadi lebih baik. Itu kan bukan kritik membangun. Menarik perhatian. Kalau saudara rajin bikin kirim SMS, WA, masuk gitu, isinya renungan, selamat pagi terus tiap hari, selamat pagi sama Senin, sama Minggu, si gambar dikenal orang. Tapi kalau saudara diam-diam aja itu nggak dikenal orang. Menarik perhatian. Tapi kalau saudara banyak kritik, banyak protes itu menarik perhatian. Coba bekerja daripada minta dirinya disambut dalam kebaktian, coba saudara yang menjadi penyambut tamu dalam kebaktian, penyambut jemaat dalam kebaktian, lebih baik daripada saudara protes itu bangku kotor, bangku berantakan. Saudara yang rapikan bangku itu lebih baik, tapi memang nggak ada kedua. Jadi ini gambaran bungkuk punggung orang yang membuat dirinya supaya dikenal, tebar pesona. Nah, penginjil Lukas itu menulis sudah 18 tahun dia dirasuk roh dengan bungkuk punggung, sehingga dia menarik perhatian selama 18 tahun itu satu periode zaman itu. Zaman sekarang mungkin satu periode disebutnya 25 tahun atau 40 tahun. Di zaman itu 18 tahun. Artinya selama usia produktif, selama usia aktif, orang ini tidak melakukan apapun kecuali menarik perhatian untuk dirinya sendiri. Makanya diceritakan oleh Lukas, Yesus mengusir iblis itu. Iblisnya diusir. Iblisnya disebut-sebut sama Yesus. Lalu sembuh penyakit. Nggak dibilang apa Yesus mau ngores punggungnya, itu enggak. Yesus meletakkan tangan ke atasnya. Jadi dia sembuh. Ke atasnya, ke atas punggung, nggak ditulis ke atas punggung. Tapi dia sembuh. Nah baru perdebatannya muncul. Jadi rupanya orang yang dikuasai iblis itu bukan perempuan yang bungkuk punggung ini, melainkan orang banyak melalui penjaga rumah ibadah yang berdebat tentang hari Sabat. Ini kok punya uang berdebat, berwacana. Nah kita itu sering dikuasai oleh pikiran kita sering dikuasai oleh wacana-wacana, oleh kritik-kritik yang tidak membangun, yang bukan urusan harian kita. Makanya Yesus katakan, oh ada kamu soal begituan kamu urusin. Padahal lembumu, kambingmu kamu kasih makan setiap hari termasuk hari Sabat juga. Kamu gak urusin begituan. Padahal itu harian, dan perempuan ini datang
Setelah 18 tahun ketemu apa? Hal yang penting justru terabaikan. Oleh karena itu firman Tuhan saudara-saudara hari ini tidak ingin mengajak semua orang yang hidup untuk menarik perhatian dunia, tebar pesona. Mereka yang hobi berdebat, berwacana melulu, pamer ayat-ayat kitab suci tidak pada tempatnya. Kalau saudara mau terkenal, tunjukkan kepada dunia saudara hafal seluruh kitab suci, ayat-ayatnya. Itu motivator, orang yang itu di mana-mana sering kutip-kutip ayat Alkitab, itu terkenal. Terkenal. Direktur juga begitu, ya. Pakai ayat Alkitab di tempat kantornya di mana, itu terkenal. Tapi di gereja di kebaktian nggak pernah pakai ayat Alkitab juga. Jadi seperti itu. Kelihatan sibuk terus, tunjukkan diri kelihatan sibuk jadi orang terkenal. Kalau diminta jadi penatua, mau saya lagi sibuk. Jadi panitia, enggak, saya mau sibuk. Pergi pagi pulang malam. Tetapi pengajaran Tuhan adalah bukan supaya kita dikenal atau kita terkenal. Tuhan mengajar dan menantang setiap orang beriman, setiap orang Kristen. Apakah kita berbuat baik? Berbuat baik itu bagaimana? Ini yang Petro Yesaya katakan, yaitu memperbaiki tembok yang tembus dan membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Itu satu kata menarik dari Yesaya. Gak usah ributin tembok yang bolong, perbaiki aja temboknya, betulkan saja jalannya. Jangan ributin, berdiskusi, berdebat tentang tembok yang bolong. Itulah arti pertobatan. Orang bertobat bukan berarti dia pinter ayat Alkitab dan melakukan mission trip kemana-mana. Banyak orang hobi mission trip ke daerah-daerah di Indonesia. Kalau udah ada gereja di situ, merusak tatanan gereja, lebih bangga dengan penginjilannya. Bukan itu pertobatan. Tapi pertobatan memperbaiki tembok yang tembus, membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Memperbaiki yang rusak, yang udah rusak, kerjakan, rapikan. Itulah pertobatan sikap. Artinya adalah supaya bungkuk punggung si perempuan itu sembuh. Tetapi jangan kini kitalah yang menyandang bungkuk punggung itu. Jadi Lukas memberikan tempatnya begitu. Makanya kalau baca kitab suci harus pakai akal budi, supaya kita ngerti lebih jauh kekayaan kitab suci itu. Setelah perempuan itu sembuh, lantas orang banyak itu yang jadi satu. Makanya Yesus berdebat orang banyak, dan orang banyak itu malu karena mereka melakukan seperti orang yang bungkuk punggung tadi. Mereka cuma pandai berwacana, tapi tidak pandai memperbaiki, bahkan enggan memperbaiki. Inilah firman Tuhan bagi kita. Kita dipanggil untuk memperbaiki